Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran pada kali ini. Video ini merupakan lanjutan dari materi ikatan kimia, yang mana ikatan kimia itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya ialah ikatan ion dan ikatan kovalen. Kali ini kita akan membahas mengenai ikatan ion. Sebelum memulai video ini, sebaiknya kalian menonton terlebih dahulu video kestabilan unsur dan struktur Lewis agar memudahkan kalian dalam memahami materi kali ini. Nah, jadi ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron, yang mana itu akan membentuk ion positif dan ion negatif. Jadi kita garis bawahi dalam ikatan ion itu ada terjadinya serah terima elektron. Jadi itulah ciri khas dari ikatan ion. Yang mana ion positif dan ion negatif yang terbentuk itu mereka akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis membentuk suatu senyawa netral, sehingga terbentuklah sebuah senyawa dengan ikatan ion. Lalu terjadinya ikatan ion itu terjadi akibat ikatan ion terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam yang saling berikatan. Jadi ada satu unsur logam dan satu unsur non-logam yang saling berikatan, maka itu akan membentuk ikatan ion. Lalu unsur non-logam itu unsur logam dan unsur non-logam itu unsur apa saja? Yang termasuk dalamnya unsur logam ialah unsur-unsur yang berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Tapi ada pengecualian untuk unsur logam di sini. Pada golongan 1A, unsur hidrogen itu tidak termasuk dalam unsur logam. Dan unsur boron yang terletak pada golongan 3A itu juga tidak termasuk dalam unsur logam. Kemudian unsur-unsur non-logam itu ialah unsur-unsur yang berada pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Sebelum masuk ke contohnya, sini ada sifat-sifat dari senyawa ionik, yaitu senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion disebut dengan senyawa ionik. Jadi senyawa-senyawa yang terbentuk akibat adanya ikatan ion itu akan memiliki sifat diantaranya ialah kristal. Jika dia berbentuk kristal, maka kristalnya itu keras namun rapuh. Jadi jika dilihat itu mereka memang keras, namun jika mudah untuk pecah. Seperti itu. Lalu titik lebur dan titik didihnya tinggi. Jadi untuk dapat meleburkannya jika dia berupa padatan, itu harus dengan suhu yang tinggi, ataupun untuk mendidihkannya jika senyawa tersebut dalam bentuk lautan harus dengan suhu yang tinggi. Kemudian agar dapat lebur dan mendidih. Sifat yang ketiga ialah mudah larut dalam air. Jadi jika senyawa-senyawa tersebut dilarutkan dalam air, maka ia akan lebih mudah larut. Lalu ada yang keempat ialah sifatnya lelehan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Jadi jika lelehan dan larutannya diberikan suatu induksi listrik, maka mereka akan dapat menghantarkan arus listrik. Baik, ini merupakan contoh soal yang pertama. Jadi di sini akan menentukan ikatan yang terjadi antara Na dan Cl. Di sini ada Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17. Bagaimana ikatannya antara mereka berdua? Berikut cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita lakukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Na konfigurasinya KLM 281, di mana sini jumlahnya 11. Setelah mengetahui konfigurasinya, kita akan melihat apakah atom tersebut melepas elektron atau menerima elektron. Di sini konfigurasi elektron terakhirnya atau EP-nya adalah 1, maka kecenderungannya dia akan melepas 1 elektron. Maka bentuk persamaannya ialah Na akan melepas 1 elektron. Di sini kita tuliskan 1 elektron. Maka bentuknya awalnya berbentuk atom menjadi berbentuk ion, yaitu plus 1 atau plus saja kita tulis. Nah, jadi Na akan membentuk Na positif karena melepas 1 elektron. Kemudian Cl konfigurasinya 287 KLM. Maka bentuk persamaannya di sini
konfigurasi terakhirnya ialah 7, maka kecenderungannya ia akan menangkap satu elektron agar stabil, agar sesuai dengan kestabilan unsurnya, maka dia akan cenderung menangkap satu elektron. Maka di sini di sisi kirinya ia akan menambahkan satu elektron, dan atom ini akan berubah menjadi ion yang bermuatan negatif karena dia kelebihan satu elektron, makanya muatannya di sini negatif, dan posisi elektronnya ada di sisi sebelah kiri. Sudah terbentuk ion-ionnya, maka mereka akan saling berikatan atau terjadi tarik-menarik, di mana untuk ikatan ion adalah ciri khasnya adanya serah terima elektron, di mana atom Na itu melepas satu elektron atau memberikan elektronnya, dan atom Cl itu menerima satu elektron. Jadi Na positif ditambahkan dengan Cl negatif, maka dia akan saling berikatan dengan Na menyerahkan satu elektronnya kepada Cl karena Cl menerima satu elektron, di mana bentuk senyawanya ialah NaCl. Jadi jumlah dari atom-atom ini tergantung dari jumlah dari muatan si lawannya. Misalnya Na, berapa jumlah Na dalam senyawanya itu tergantung dari jumlah muatan si Cl. Jadi karena Cl muatannya hanya 1, maka jumlah Na di sini 1 yang ikut berikatan. Lalu untuk Cl berapa jumlahnya dalam ikatannya sini yang terlibat, dilihat dari muatan Na. Na di sini muatannya hanya 1, maka jumlah Cl yang terlibat dalam ikatan ialah 1, maka kita tulis NaCl. Kemudian struktur Lewis untuk senyawa NaCl ialah Na tadi dengan nomor elektron valensi 1 ditulis seperti ini, ditambah dengan Cl elektron valensinya 7. Kita tuliskan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang terbentuk seperti ini ya. NaCl, satu elektron Na diserahkan ke Na ke Cl, dan karena Cl menerima satu elektron, Na melepas satu elektron. Seperti ini struktur Lewisnya. Soal yang berikutnya ialah ikatan yang terjadi antara Mg dan O, yaitu Mg dengan nomor atom 12, konfigurasinya 282. Maka di sini dia akan kecenderungan untuk melepas 2 elektron. Maka di sini dia akan melepas 2 elektron, maka atom Mg akan membentuk ion 2 positif. Lalu ada atom O dengan nomor atom 8, 26 konfigurasinya, dan Fe-nya dia akan cenderung untuk menangkap 2 elektron sesuai dengan kestabilannya itu berjumlah 8. Maka persamaannya ialah dia akan menangkap 2 elektron membentuk 2 negatif. Lalu ikatan yang terjadi antara Mg dan O, di mana Mg 2 positif ditambah dengan O2 negatif membentuk, sini ada, kita tulis dulu Mg dan O. Jumlah Mg di sini tergantung dari jumlah O, maka Mg2 dan jumlah O di ikatannya ialah tergantung dari jumlah muatan si Mg, maka di sini 2 karena dia kan serah terima elektron. Sama-sama 2. Di sini Mg2O2, tapi karena jumlahnya sama maka dapat kita tulis menjadi MgO. Ingat, untuk ikatan ion ciri khasnya ialah serah terima elektron. Mg memberikan 2 elektronnya kepada atom O yang menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi untuk struktur Lewisnya antara Mg dan O, ini struktur Lewis untuk Mg
Dan untuk O, struktur Lewisnya, ini P-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang terbentuk, kita ke bawah ya, ada Mg, O. Kita letakkan untuk muatan EP-nya O dulu, 6. Dan yang diserahkan oleh Mg kita masukkan di sini. Nah, berbentuklah seperti ini, yaitu terjadi ikatan di antara keduanya membentuk MgO. Berikut ini merupakan contoh soal yang ketiga, yaitu ikatan antara kalsium dan klor, di mana kalsium merupakan unsur logam dan klor merupakan unsur non-logam, maka akan terjadi suatu ikatan ion. Jadi pertama-tama yang kita tentukan terlebih dahulu adalah jenis unsurnya, apakah ia jenis unsur logam atau non-logam. Lalu kita tentukan konfigurasi masing-masing unsurnya atau atomnya. Di sini ada Ca dengan nomor atom 20, konfigurasinya 2882, di mana EP-nya ialah 2, maka kecenderungannya untuk melepas 2 elektron. Maka persamaannya ialah di sini dia akan melepas 2 elektron di sisi kanan, tambahkan. Lalu bentuk atom Ca akan berubah menjadi ion 2 positif karena dia melepas 2 elektron. Kemudian untuk Cl, konfigurasinya 287, cenderung untuk menangkap 1 elektron. Maka dari atom Ca, dia akan menangkap 1 elektron, maka terbentuk ion Cl-. Jadi, ciri-ciri ikatan ion selanjutnya ialah adanya serah terima elektron, di mana atom Ca akan memberikan 2 elektronnya, lalu untuk Cl menangkap 1 elektron. Jadi serah terima yang terjadi ialah Ca2 positif ditambah dengan Cl-. Apa yang terjadi, bentuk senyawanya seperti apa ikatannya, yaitu kita tulis dulu Ca, Cl. Tadi kita ingat jumlah si atom tersebut dalam senyawanya ialah dalam berikatan jumlahnya tergantung dari muatan si lawannya. Jadi Ca jumlahnya tergantung muatan si Cl, maka Cl di sini muatan 1, jumlah Ca dalam ikatannya ada 1, tidak perlu kita tulis. Lalu untuk Cl jumlahnya tergantung dari jumlah si muatan Ca. Jumlah muatan Ca ada 2, maka jumlah Cl dalam ikatannya yang terlibat ada 2 buah atom. Maka senyawa yang terbentuk ialah CaCl2, kalsium klorida. Untuk struktur Lewisnya dapat kita gambarkan seperti ini. Kita lihat dulu kan CaCl2. Ca tadi EP-nya ada 2. Kita tulis berpisah seperti ini, ditambah dengan 2 Cl. Cl EP-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis berpasangan terlebih dahulu untuk ini. Maka yang terbentuk seperti ini ya. Ca dulu. Lalu Cl-nya kita taruh di sisi masing-masing pada Cl. Kan ada 2, kita tulis 2 buah atom Cl. Konfigurasinya 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, ini EP-nya konfigurasi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini bentuk ikatan antara Ca dan Cl dalam struktur Lewisnya. CaCl2. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk video pembelajaran ikatan ion pada kali ini. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.